satu persatu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, begitu ya dengan perkembangannya. Dimulai dengan faktor internal, mencakup gen dan hormon. Ya, kita bahas yang hormon saja, teman-teman. Yang jenisnya ada 5. Ya, 3 yang pertama ya, ada auksin, kemudian nanti ada sitokinin, yang ketiga nanti ada giberelin ya. Itu berperan dalam memicu atau menginduksi pertumbuhan. Lebih ke arah memicu pertumbuhan. 2 yang terakhir nanti ya, yaitu etilen dan asam absisat, itu malah menghambat pertumbuhan. Sifatnya artinya antagonis ya dengan 3 yang pertama. Ya, 3 yang pertama, auksin, apa saja perannya? Kita cukupkan dengan 5 fungsi atau peran, sebenarnya lebih dari ini fungsinya. Yang pertama, fungsi auksin itu berperan dalam mengatur atau memicu pemanjangan sel. Ya. Di ujung akar atau ujung batang itu terdapat namanya zona pemanjangan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Di antaranya di sini kita bisa lihat auksin memicu pemanjangan sel dengan cara auksin nanti itu akan terikat dengan sel gitu. Ada reseptornya di sana. Kemudian dia akan memicu sel itu untuk menurunkan pH-nya gitu ya. Ya, menyebabkan penurunan pH di dalam sel gitu. Efeknya nanti ketika pH di dalam sel turun ya, maka nanti dinding sel itu akan berubah strukturnya gitu. Ya. Dia semacam terurai gitu ya. Sehingga nanti plastisitasnya berubah. Nah, gitu. Plastisitas dari sel itu berubah, sekaligus nanti akan memicu air itu mudah masuk ke dalam sel ya, menyebabkan air itu terus-menerus masuk ya, terutama masuk ke dalam vakuola ya, menyebabkan tekanan tugornya semakin meningkat ya, dan ini akan menekan sitoplasma dan dinding sehingga nanti semakin banyak air yang masuk ke dalam sel gitu. Maka selnya dalam gambaran mungkin dia jadi melar gitu, tambah panjang ya. Selnya bertambah panjang ukurannya. Nah, ini diantara mekanisme kerja dari hormon auksin. Kemudian diantara peran auksin adalah menyebabkan yang namanya gerak pada tanaman. Diantaranya ada namanya gerak fototropisme, ya, ada juga istilah gerak geotropisme, dan ini semuanya adalah peran dari hormon auksin. Nah, diketahui hormon auksin ini dia akan terurai ya ketika bertemu dengan cahaya. Dia nggak suka cahaya begitu ya. Makanya ketika suatu tanaman ya berada di tempat yang tidak merata cahayanya, ya misalnya ini gambarnya cahayanya lebih banyak ke sebelah kanan ya. Cahayanya lebih banyak ke sebelah kanan. Efeknya apa nanti? Si hormon auksin itu akan terkonsentrasi ke bagian yang teduh, yang kurang cahaya atau tidak ada cahaya. Efeknya apa? Ketika auksin berada di lebih cenderung di satu sisi, yaitu sisi yang teduh, maka nanti dia akan memicu cell elongation, pemanjangan sel di sisi tersebut lebih tinggi dibandingkan di sisi yang kurang hormon auksinnya. Efeknya apa? Di bagian tersebut selnya lebih cenderung lebih panjang ukurannya selnya dibanding yang teduh. Efeknya akhirnya semakin panjang sel di sisi tersebut, terjadi pembengkokan begitu ya. Di bagian batangnya ini, ujung batangnya membengkok, dan karena membengkok ke arah cahaya ya, maka disebutlah dia fototropisme ya. Ya, gerak yang dipengaruhi oleh cahaya ya, dan di sini dia arah gerakannya mengikuti arah cahaya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi fungsi kedua dari hormon auksin. Kemudian yang berikutnya, ternyata auksin juga bisa berperan dalam perkembangan buah. Ya, pada buah tanaman tertentu dengan adanya hormon auksin ini nanti akan memicu pembentukan buah, teman-teman. Ya, memicu pembentukan buah.
Biasanya buah itu dibentuk ketika terjadi fertilisasi. Ya, ketika terjadi fertilisasi, pembungaan diikuti dengan pembuahan, penyerbukan diikuti dengan pembuahan gitu, sehingga bakal biji berubah jadi biji gitu ya, bakal buah berubah jadi buah gitu. Jadi dua yang berubah, bakal biji jadi biji, bakal buah jadi buah. Kapan itu terjadi? Kalau terjadi fertilisasi. Nah, kalau teman-teman pengen ngasilin buah tanpa biji gitu ya, maka kita tinggal semprotkan hormon auksin ini ya. Jadi jangan nunggu terjadi fertilisasi ya. Jangan nunggu serbuk sari membuahi putik begitu ya. Kita bisa semprotkan begitu ya ke bunganya, sehingga menghasilkan buah tanpa biji yang teman-teman sebut istilah partenokarpi. Yaitu proses pembentukan buah tanpa biji. Nah, kemudian ya, yang peran penting hormon auksin berikutnya adalah menyebabkan yang namanya dominansi apikal gitu. Jadi teman-teman harus tahu ya, bahwasanya tanaman itu bisa kita sebutkan ada dua jenis tunasnya. Ada tunas apikal, di sini tertulisnya apical bud ya. Tunas yang ada di ujung ya, di pucuknya gitu ya, tunas apikal namanya. Kemudian ada namanya lateral bud atau tunas lateral atau tunas samping. Biasa juga disebut dengan istilah tunas ketiak gitu ya, karena dia terletak di ketiak daun di atas tangkai daun ya, terletak di atas tangkai daun yang hitam-hitam ini teman-teman. Ini ya. Nah, ini tunas lateral. Kalau tunas apikal itu berperan untuk memicu pertambahan tinggi dari batang tanaman ya. Di tunas itu ada meristem lateral ya, atau di tunas apikal itu terdapat meristem apikal gitu ya. Maka dia menyebabkan batang tanaman tambah tinggi. Sementara lateral bud, tunas lateral, tunas samping itu berperan untuk pembentukan cabang gitu. Maka ringkasnya hormon auksin dihasilkan oleh tunas apikal ya. Tujuannya apa? Di sini diantaranya adalah dia akan mencegah tunas lateral untuk membentuk cabang begitu ya. Maka nanti teman bisa bayangin, ini nanti dia ngasilin hormon auksin ujung ini, terus nanti ke bawah gitu, hormonnya ini ke bawah ya, memberikan efek penghambatan gitu terhadap tunas lateral, sehingga tunas lateral enggak tumbuh jadi cabang gitu, dia menghentikan cabang ya. Nah, maka disebutlah dia dominansi apikal. Apikal bagian ujung dominan terhadap cabang atau samping gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar jangan terbentuk cabang ya, agar seluruh nutrisi yang asalnya dari tanaman ini semuanya difokuskan untuk pertumbuhan tanaman itu ke arah atas gitu, jangan bentuk cabang gitu. Itu tujuannya dominansi apikal ini teman-teman ya, agar tanaman fokus tambah tinggi gitu, jangan bikin cabang gitu. Nah, dominansi apikal ini bisa dipatahkan dengan cara apa? Pucuknya kita potong gitu ya. Misalnya orang mungkin biasa dengar ya, orang di perkebunan teh ya, itu di pucuknya diambilin, itu akan semakin banyak cabang dihasilkan gitu. Kenapa? Ketika ujungnya dibuang ya, tunas apikalnya dibuang, otomatis nggak ada yang ngasilin hormon auksin gitu ya, auksinnya rendah ya. Nah, ketika hormon auksin rendah, maka nanti apa yang terjadi? Tidak ada yang menekan tunas lateral gitu, sehingga tunas lateral akhirnya bisa tumbuh menghasilkan cabang gitu. Ini muncul cabang tuh. Nah, ini di antara peran penting dari hormon auksin, yaitu untuk mengatur dominansi apikal gitu dan menghentikan pembentukan cabang oleh tunas lateral. Yang terakhir ya,
Di antara efek dari hormon auksin berkaitan dengan proses yang disebut dengan istilah etiolasi. Gitu. Etiolasi itu artinya adalah pertumbuhan terlalu besar ya, terlalu tinggi pada tanaman karena kondisi kurang cahaya gitu. Ya. Jadi mungkin teman pernah eksperimen waktu sekolah ya, ada tanaman yang ditempatkan di tempat yang teduh, di tempat yang kurang cahaya atau gelap, ya, di dalam ruangan, di tempat yang gelap atau ditaruh di lemari kalau perlu ya. Satunya di tempat terbuka yang kena cahaya. Efeknya apa? Di tempat yang cukup cahaya matahari, yang banyak cahaya matahari, normal tanamannya, batangnya gitu normal gitu. Dan warnanya hijau. Tapi pada tanaman yang dia di tempat yang gelap ya, kurang cahaya, maka nanti batangnya tinggi banget. Nih. Batangnya tinggi banget dan dia tapi dia nggak hijau ya. Nah, ini berkaitan dengan hormon auksin gitu. Kenapa bisa? Jadi hormon auksin kan kita sebutkan dia maksimal kerjanya kalau kurang cahaya. Dia senangnya kalau enggak, kalau apa namanya? Dia efektif bekerja ketika cahayanya sedikit gitu ya. Kan tadi di bagian sebelumnya di atas tuh ketika ada ketika ada cahaya, hormon auksin lebih senang ke tempat yang kurang cahaya atau teduh gitu. Atau sisi batang yang kurang cahaya. Maka di sini juga sama nih. Ketika suatu tanaman ditempatkan di tempat yang gelap, ya, maka nanti hormon auksin bekerja maksimal gitu, sehingga sel-selnya bertambah panjang gitu ya. Pemanjangan sel dia, sehingga selnya bertambah panjang dan batangnya semakin panjang atau semakin tinggi, cuman tidak normal gitu ya. Nah, inilah disebut dengan istilah etiolasi. Pertumbuhan tidak normal sebagai akibat tanaman ditempatkan di tempat yang gelap. Dan ini lebih detail berkaitan dengan auksin. Nah, itu kaitan hormon auksin. Nah, hormon yang kedua sitokinin. Kalau auksin berkaitan dengan pemanjangan, ya, ini teman-teman cara ngafalinya. Kalau auksin berkaitan dengan pemanjangan, sitokinin, ya, pasangan dia ini berkaitan dengan pembelahan. Maka diingat di ujung akar dan batang itu ada istilah zona pembelahan dan pemanjangan gitu. Ternyata ini berkat kerjasama antara dua hormon tadi ya, auksin sama sitokinin. Sitokinin memicu pembelahan, ya, auksin memicu pemanjangan setelah dibelah gitu. Maka sitokinin diberi nama sesuai dengan fungsi dia. Gitu. Sito itu artinya sel, ya, dari bahasa Latin sito artinya sel. Kinin dari kata kinesis artinya pembelahan. Maka dia memang sesuai fungsinya adalah mengatur atau memicu pembelahan sel. Ya, ini fungsi pertamanya, ya. Kemudian fungsi kedua adalah sitokinin diketahui dia berperan mencegah penuaan pada tanaman atau istilahnya anti-aging. Ya. Artinya disenang ibu-ibu nih ya teman-teman ya. Nah, biasa ditanyakan bagaimana cara dia mencegah penuaan pada tanaman. Misalnya biasanya digunakan sama orang-orang yang bergelut di dunia bunga ya. Jadi mereka jual bunga gitu agar bunganya nggak cepat layu, maka mereka tinggal aplikasikan dengan hormon sitokinin, entah direndam, entah disemprot ya dengan hormon sitokinin. Kenapa? Hormon sitokinin mencegah dia untuk cepat layu atau cepat tua gitu ya. Dan punya efek anti-aging. Bagaimana caranya hormon sitokinin berperan dalam proses ini? Di antaranya dengan cara menghambat degradasi protein yang ada pada jaringan atau sel tanaman. Menghambat perombakan protein di dalam sel atau jaringan tanaman gitu ya. Yang kedua adalah kebalikan dari yang disebutkan adalah merangsang sintesis protein. Merangsang sintesis RNA ya sekaligus protein. Nah, jadi ini akan mencegah penuaan ya. Karena dengan proteinnya tetap tersedia ya dalam keadaan normal, maka dia nggak layu ya, nggak menua. Kemudian yang terakhir mungkin di antara mekanismenya adalah dia memicu mobilisasi nutrisi ke bagian yang perlu dimudahkan gitu ya.
ya, memobilisasi nutrisi dari jaringan di sekitarnya. Ya. Dari jaringan sekitar. Nah, ini diantara cara dia berperan dalam anti-aging ya. Kemudian yang terakhir fungsi sitokinin adalah dia ternyata lawannya auksin tadi gitu ya. Kalau auksin mencegah pembentukan cabang, maka sitokinin malah kebalikannya. Dia memicu pembentukan cabang oleh tunas lateral tadi, teman-teman. Jadi ternyata ringkasnya ketika si hormon, kalau si hormon auksin dihasilkan di ujung batang gitu ya, maka sitokinin ini dihasilkan di ujung akar gitu. Ya, dari bawah gitu. Maka teman-teman bisa bayangin auksin itu bergerak dari atas ke bawah, ini turun ke bawah, dia akan mencegah tunas aksiler ya, tunas samping atau tunas lateral untuk menghasilkan cabang gitu. Nah, tapi kalau dipotong ya ujung batangnya, hilanglah hormon auksin itu, maka efeknya apa? Hormon sitokinin itu bisa bergerak dari bawah ke atas ya sampai ke tunas ini CK, ini sitokinin ini ya, memicu tunas aksiler ya atau tunas lateral itu akhirnya ngasilin cabang gitu. Dia akan tumbuh gitu. Nah, nanti akhirnya ujung cabang itu menghasilkan hormon auksin lagi gitu ya. Nah, ini. Maka nanti itu akan mencegah lagi gitulah pembentukan cabang di cabang tersebut gitu ya. Nah, jadi ternyata dua hormon ini saling saling antagonis gitu ya. Ketika ada auksin, sitokinin nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dia nggak bisa memicu pembentukan cabang. Tapi ketika auksin dihilangin, barulah dia memberikan efek ya untuk menghasilkan cabang. Ya, maka dalam hal ini artinya sitokinin ini mematahkan dominansi apikal dengan cara memicu pembentukan tunas lateral menghasilkan cabang. Kemudian hormon yang terakhir atau hormon ketiga ya. Maksudnya hormon ketiga di sini adalah hormon giberelin ya. Maka hormon giberelin seperti halnya dua hormon yang pertama itu berperan dalam memicu pertumbuhan tanaman. Lebih detail ya disebutkan dia spesifitasnya diantaranya adalah pemanjangan batang, teman-teman. Ya, jadi bedanya dengan auksin itu pemanjangan sel gitu. Nah, giberelin ini ya dia lebih luas gitu ya. Dia bisa atau lebih spesifik nanti ke arah pemanjangan batang. Seperti yang disebutkan dalam sejarah penemuan hormon giberelin ini ya sama orang Jepang gitu ya. Jadi ada orang Jepang menemukan di antara tanaman padi yang dia punya ada padi-padi yang dia lebih tinggi batangnya begitu dibanding padi yang lain gitu. Nah, ternyata setelah dicek padi yang tinggi batangnya yang raksasa ya pertumbuhannya itu ternyata di antara padi-padi yang itu ada jamur gitu ya. Ada jamur gitu. Nah, jamur itu ternyata menghasilkan senyawa yang memicu pertumbuhan batang padi tadi sehingga dia menjadi raksasa gitu. Nah, karena nama jamurnya Gibberella gitu ya, Fujikuroi ya, maka nanti kemudian hormon yang dihasilkannya disebut hormon giberelin gitu ya. Nah, ternyata setelah itu diketahui hormon giberelin itu ternyata juga dihasilkan oleh tanaman gitu ya. Dan efeknya sama gitu, memicu pemanjangan batang tadi ya. Maka giberelin ya di sini ternyata fungsi di antara fungsinya adalah memicu pemanjangan batang. Kemudian yang kedua adalah giberelin juga bisa memicu pembentukan atau perkembangan bunga sekaligus buah. Jadi kalau yang ini fungsi dia dengan auksin ya, auksin juga bisa memicu pembentukan buah gitu. Maka nanti juga bisa tergantung jenis tanamannya ya, kita bisa memicu pembentukan buah tanpa biji ya, itu menggunakan hormon ini, giberelin ya atau auksin. Nah, sekaligus giberelin juga spesifitasnya dia bisa memicu pembentukan bunga gitu.
Oke, teman bisa lihat ketika suatu tanaman mungkin dia dihilangkan gibrelinnya, ya, maka dia nggak terbentuk. Tapi ketika disemprotkan hormon gibrelin, maka dia bisa menghasilkan bunga gitu. Nah, yang terakhir untuk gibrelin adalah memicu perkecambahan biji atau istilahnya germinasi gitu. Ya. Caranya gimana? Dimulai dengan ya terjadi yang namanya imbibisi. Imbibisi itu masuknya air ke dalam biji gitu. Ada H2O masuk nih teman-teman ya. Efeknya adalah air itu akan memicu embrio yang ini embrionya. Ya, memicu embrionya untuk menghasilkan hormon gibrelinnya. Ini, hormon gibrelinnya. Efeknya apa? Hormon gibrelin akan memicu aleuron ya, lapisan terluar dari biji kalau sini. Artinya yang ini aleuron ya. Aleuron ini akhirnya akan melepaskan atau mensekresikan ya, membuat enzim namanya amilase gitu. Kemudian amilase yang dihasilkan oleh lapisan aleuron ini akan enzim amilase yang dihasilkannya akan merombak cadangan makanan yang ada di endosperma ya. Endosperma ini yang luas ya. Dia akan merombak cadangan makanan yang ada di endosperma berupa amilum atau starch ya menjadi maltosa gitu ya. Menjadi gula sederhana. Dalam hal ini nanti jadi glukosa yang kemudian glukosa itu digunakan oleh embrio untuk metabolisme dan pertumbuhan sehingga terjadi perkecambahan. Nah, ini kurang lebih ya langkah-langkah yang terjadi ketika biji itu mengalami namanya germinasi. Dan ternyata butuh hormon gibrelin ya. Dalam hal ini ternyata tujuannya untuk memicu pembentukan enzim amilase. Demikian teman-teman tentang 3 hormon yang pertama.